maaf Pak, pada teman-teman ya sekali lagi Pak ya, dapat pensiun Pak, yang dibeli yang enggak, beli mobil baru, ini baru, nah, dia nggak mikir Pak, mobil itu harus dipajakin, mobil itu bisa pakai bensin, mobil itu harus beli ban, harus perawatan, nggak mikir mereka Pak, gitu Pak. Apalagi yang belum pernah punya mobil, wah Pak. Setelah itu Pak suka dengerin apa itu azan subuh itu nangis ya Pak. Di situ Pak, anu kan ceritanya. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah. Ini nanti malam juga apa? Kita ada kelanjutan Pak, pengajian keluarga Pak. Oh, iya. Tiap Sabtu kita. Terus nanti sahadatnya maaf, waktu itu di mana Pak? Nah, di Jogja Pak. Di Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022. Ya Pak. Kali ini saya dengan Pak Marji. Nah, Pak Marji ini usianya baru 37 sih. Betul Pak. Dibalik ya? Ya. Aktivitas beliau luar biasa, masih segar, dan ntar kita coba tip-tip sehat dari beliau apa sih, sehingga dengan usia 73 sekarang masih segar, bugar, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Iya Pak ya, alhamdulillah Pak. Pak Marji ini sebenarnya lahirnya di mana nih Pak Marji? Saya gini Pak, lahir di Cepu Pak. Di akte bapak saya dulu di Cepu. Sebetulnya kata ibu saya itu di Mojokerto, berapa minggu dibawa ke Cepu gitu Pak. Jadi aktenya itu pas bapak dalam zaman 48 Pak, kayak gitu. Terus bapak saya masuk PJKA, mengandungannya Pak. Saya sebetulnya Pak yang benar itu tanggal 1 Juni 48 Pak, lahir saya. Saya akte PJKA Pak ya. Terus tahu-tahu kok masuk dulu sekolah kok jadi 1 Agustus 49 gitu Pak. Tapi yang beneran 1 Juni 48 Pak. Dulu maaf, sekolahnya di mana nih Pak Mardi nih? Dari SD di mana Pak? Cepu, Pak. SD di Cepu. SD Cepu, kelas 6 itu saya, maaf ya, ikut-ikutnya Pak, diajak ke gereja ini itu. Dulu kan gitu Pak, dikasih diiming-iming ini Pak, bangsanya Rosario, bangsanya dikasih susu gitu Pak. Gitu, Pak. Terus SMP saya di Pak, Cepu ya, kan. Saya sempat 2 tahun nggak sekolah Pak, karena dulu kan ini Pak, waktu G30S itu kan kacau Pak. Terus setelah SMP kemana Pak? STM Pak, STM Cepu, STM Migas. Selesainya di Cepu STM-nya? Ya, STM-nya. Iya. Karena berarti kalau ingat Cepu, ingat apa? Ingat Pertamina Pak? Iya Pak. Masih ya ingat Pak, Pertamina, dan kuliner Cepu enak-enak loh Pak, jangan salah Pak. Kuliner Cepu itu enak Pak, murah, meriah. Kulinernya apa kalau di Cepu Pak Marji? Sana terkenal tuh sambal pecel Pak, pecel, rawon, sate Pak, sate itu ke bawah sate Blora Pak. Oh ya, Blora ya. Ya. Oke. Terus banyak orang Cepu yang jualan. Terus setelah tamat STM, kemana lagi? Saya langsung ke Akademi Seni Tari, Pak. Dari STM? Ya. Masuk ke Seni Tari? Ya, Seni Tari. Saya STM dulu, Pak. Ya itu saya ceritakan Bapak. Kalau tadi ngajar nari. Ya. Pak. Bapak kalau ada orang Cepu, ada orang Cepu. Yang kira-kira seumur saya, Pak, ya, mungkin sampai 7, di bawah saya 3-4 tahun. Marji Kendang udah dikenal Pak. Saya dulu pemain kendang Pak. Itu kursusnya gimana? Bayar atau di mana? Kursusnya ke siapa Pak? Ke saya? Ya. Enggak Pak, dulu itu kayak bertani, mau ada acara, ini ada acara ini. Saya ngajar nari. Saya ini Pak, dulu cuma lihat aja Pak. Alhamdulillah Pak, saya lihat beberapa kali saya bisa ciptaan Bagong itu banyak yang bisa aja Pak. Ciptaan Bagong Kusirjo. Oh iya. Terus kuliah di Jogja ya?
Betul Pak, betul. Nah, itu selama di Jogja, melalang buana sampai ke negara mana nih tari ini? Nah, gini Pak ya. Akademi Seni Tari itu ada 4 Pak ya. Maaf Pak ya. Pencipta tari, penari, kritikus seni, kritikus tari, dan pedagang Pak. Saya ngambil pedagangnya Pak. Gitu Pak. Saat itu masih sulit Pak kita keluar itu Pak. Paling-paling domestik Pak ya. Gitu loh Pak. Jadi dari kota-kota saya nawarin Pak. Tuh. Ini saya ada tari ini gini. Saya cari merekrut penari-penari yang bagus Pak. Maaf Pak, senior saya jauh. Itu saya yang memandain Pak untuk ini, untuk pentas tuh Pak. Gitu ya Pak. Sampai kemana aja Pak itu Pak? Ke daerah mana atau ke negara mana? Bisa ASEAN aja Pak. ASEAN saja dulu. Cuma ASEAN aja. Karena itu Pak kemampuan saya bahasa ini itu kurang ini Pak. Kurang komunikatif. Itu pun saya nyanyar Pak, saya belajar di Mas Gong loh Pak Bagong Ustiharjo Pak. Dan ini maaf Pak sedikit memang Pak ya. Tahun 72 saya ikut membidani sendera tari lahirnya dan wafatnya Yesus Kristus. Apa-apa saya ceritanya semua. Gitu Pak. Baik. Terus setelah tamat kuliah? Pasti saya sempat ini Pak, sempat ngajar sebentar. Terus saya berpikir Pak, kalau saya nari terus, umur 50 tahun sudah nggak bisa nari Pak. Dan pedagang seni makin banyak Pak. Saya kebetulan ada Pak, masuk PLN Pak. Gitu loh Pak, PLN Bandung. Oh ya. Di mana waktu itu Bapak kenal Islam sendiri di mana Pak? Saya dulu ini Pak ceritanya. Yang benar-benar Pak ya, tadinya saya sudah tertarik Islam. Saya itu Pak, maaf Pak, karyawan itu selalu difitnah, selalu dipujakan Pak. Maaf Pak ya, karena iri Pak ya, dan iri saya usaha ini. Saya ditugaskan ke Cigentur Pak. Ada mungkin di sejarah di PLN. Cigentur itu cuma 45 pelanggan Pak. Nyala dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Diesel nyala, dekat situ ada masjid Pak. Saya ikut belajar, gitu loh Pak ceritanya. Itu Pak, belajar ngaji loh. Islam kok ini. Setelah itu Pak, suka dengerin apa itu azan subuh itu nangis ya Pak. Di situ Pak, kan ceritanya. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah. Ini nanti malam juga apa? Kita ada Pak, pengajian keluarga Pak. Tiap Sabtu. Terus nanti sahadatnya maaf, waktu itu di mana? Pak? Di Jogja Pak. Di Jogja. Sahadat. Bapak enggak ini saya disaksikan mantan menteri loh Pak. Kan tetangga saya, ponakannya itu tuh teman saya dekat. Mukti Ali Pak. Pak Mukti Ali itu kan orang Cepu Pak. Gitu Pak. Iya. Oh, berarti di Jogja Pak ya? Betul. Terus dari situ belajar terus tentang Islam gitu Pak? Belum Pak, masih rasa tengah ini kan. Saya ya tadi saya ceritakan Bapak, saya kecantol orang Hindu Pak, penari top dulu Pak. Belajar terus Pak Marji, kenapa memilih Islam apa gara-gara azan subuh tadi? Oh enggak Pak, banyak Pak. Tapi ternyata yang sempurna itu Islam. Itu Pak. Dulu kan suka dengerin nih Pak Mukti Ali, perbandingan ahli, beliau kan ahli perbandingan agama Pak. Tetangga suka di rumahnya, jadi Islam gini, hidup gini gitu Pak. Ditanya. Saya tertarik sekali. Mungkin kalau nggak ada Pak Mukti dulu nggak tahu Pak ya. Masih ingat usianya waktu itu sahadat Pak? 23 atau 20 ya, 23 atau lupa lagi Pak siapa? Sebelum merit Pak ya? Belum, merit saya 76 Pak. Bapak tahu kenapa Iva Haji Madin Pak? Bapak Iva Haji Madin, Insinyur Iva Haji Madin, itu satu hari nikahnya sama saya. Harinya sama, ininya sama Pak. 6 Agustus 76 Pak. Ingat saya masih ingat sekali itu Pak. Terus setelah masuk Islam gimana Pak? Setelah dipelajarin Pak? Pak, mencoba ya. Kehidupan saya jauh lebih baik daripada yang dulu.
jujur aja. Udah gitu aja intinya Pak. Udah, jadi ya tadi Pak, memang Islam itu mengajarkan bersih, santun, Pak ya. Apa ya? Apa juga gimana Pak ya? Susah Pak, susah kan, disampaikan. Tapi menurut ini Pak, guru ngaji saya juga, wah situ untung sudah dapat hidayah, kalau enggak di apa? Itu dikafirkan, tetap dikafirkan. Bapak percaya, alhamdulillah kan. Dulu saya Pak tahun 92, saya itu baru bisa baca Al-Fatihah sama Qul. Saya berangkat haji Pak 92. Saya bareng Bapak Bambang Suparman Pak ya, kepala bagian pemasaran di Subi Jawa Barat Pak. Bareng 1 hari. Hanya beliau pakai jamaah apa ya? Eksekutif itu Pak. Plus Pak ya, saya biasa Pak. Itu Pak ceritanya. Terus jalan-jalan dari pulang haji Pak. Berarti pas ijab kabul? Ya sudah Pak, sudah. Tapi saya jujur, nikah sampai berapa tahun itu masih belang gentong Pak. Kalau orang cepu bilang masih Islam abangan, Islam KTP. Jujur aja Pak, nggak nikah. Kalau saya nanti muluk-muluk munafik, dicatat sama Allah. Gitu Pak. Saya nggak mau nikah. Ya, baik. Berarti seiring dengan perjalanan waktu, udah berapa kali nih berhaji nih, Pak Marji nih? 3 kali Pak. Ini kemarin pandemi aja Pak. Kita 1 tahun 4 Pak. Jadi kakaknya berangkat 2 orang di perusahaan Pak, perusahaan kami ya. Adiknya 2. Jadi Trijaya berangkatkan 2 orang, Marjaya berangkatkan 2 orang. Itu sudah kayak punya hutang Pak kalau kita tidak memberangkatkan. Termasuk kita Pak, maaf Pak ya, termasuk korban itu sebetulnya, kalau korban itu menurut saya bukan duit kita aja Pak, punya orang lain dititipkan kita korbankan gitu. Menurut saya Pak ya, setelah saya pelajari benar ya, kita itu cuma dititipin saja, cuma lewat Pak. Iya. Titipan. Iya, cuma lewat doang Pak. Ini aku titip duit ya. Kan ini Pak ada yang dulu Pak pernah pengajian. Kalau kita dititipin duit Allah 100.000, Allah bilang yang 2.500 orang lain ya. Kalau nggak dikasihkan, udah habis ya kan itu gitu Pak. Saya percaya sekali itu. Ya, subhanallah Pak. Ya hanya titipan ya, seperti tukang parkir mobil ya. Iya. Oh, dia bisa merintah orang kaya Pak, tukang parkir. Saya dia nggak punya apa-apa Pak, cuma lewat doang gitu Pak. Maaf Pak, pada teman-teman ya sekali lagi Pak ya, dapat pensiun Pak, yang dibeli yang enggak, beli mobil baru, ini baru, dia nggak mikir Pak, mobil itu harus dipajakin, mobil itu bisa pakai bensin, mobil itu harus beli ban, harus perawatan, nggak mikir mereka Pak. Gitu Pak. Apalagi yang belum pernah punya mobil, wah Pak. Saya kasihan Pak teman-teman kita. Bener Pak Marji. Ya sekarang kan Pak Marji, Masya Allah, ada perusahaan ya, mobilnya juga berpuluh-puluh ya, bus dan mobil-mobil kecil lainnya. Ya, gimana itu? Ngelolanya sendiri gimana, Pak Marji? Bapaknya Pak, saya biasa-biasa aja Pak, nggak merasa punya saya. Saya kan anak saya juga Pak, yang sekarang menjalankan, saya kan tinggal duduk Pak ini Pak, nggak ini kan, nggak pernah aktif ya Pak ini kan, ya cuma lihat-lihat aja, Pak ini kurang ini baru saya bantu gitu Pak. Nah, tapi pesan awas ya, itu duit titipan, jangan merasa kamu punya itu, nanti kalau diminta yang punya nangis kamu. Biasa aja Pak, nggak usah mikir, oh aku punya ini, nggak usah. Saya nggak pernah Pak, dari dulu nggak pernah. Pak saya mah alam aja, aduh, oh ini titipan gitu aja. Sudah, gitu aja. Tapi kan, tapi kan Pak Marji, harta kan bisa dibawa mati. Ya itu Pak, sedekah dengan ini itu yang dibawa mati Pak. Kita baik orang ini itu. Bapak perhatikan, Bapak pernah lihat mayat Pak digotong? Bapak berarti enggak? Mayat itu mesti ditali Pak ini.
Coba pas gini kan ditali Pak. Coba Pak. Tapi kalau nggak ditali pasti gini Pak. Nggak apa-apa. Tangannya kan ke bawah Pak. Mbak. Coba nah, ini. Mati gini. Gini Pak. Cuma gini. Coba. Nggak apa-apa. Setuju Pak. Kita ini ya. kan. Tapi harta tadi kan yang buat sedekah itu kan udah bisa dibawa kan? Insya Allah Pak, ya. Insya Allah. Dan ya, saya kan? Pak, saya nggak ini kan Pak ya, hasil saya sudah saya ini kan ke anak-anak Pak, dengan syariat Islam Pak ya. Saya punya segini, ini kamu ini, silakan dikelola. Gitu Pak. Saya cukup ya kalau kamu, saya ada pensiun ada ini tuh, saya ada pensiun ada ini ya, saya pakai itu Pak. Termasuk rumah kontrakan Pak, saya ada rumah kontrakan Pak, ada kontrakan, alhamdulillah Pak, kontrakan bisa untuk sama makan Pak, gitu loh Pak, dan bisa untuk sedekah. Cuma itu Pak, ini kan Pak. Saya mau cari ini Pak, mau ini kan kalau insya Allah kalau ada ini kan, saya ingin ini Pak punya anak asuh, panti itu Pak. Panti asuhan. Tapi saya tidak mau minta loh Pak. Oh minta sumbangan ini nggak mau saya. Semampu saya. Itu Pak. Semampu saya. Karena ada Pak, ada rumah panti asuhan minta sumbangan, malu Pak. Itu Pak. Bapak mungkin pernah ke Jogokarian Pak. Ayo Pak sama jalan-jalan sama saya. Jogokarian itu Pak. Maaf ya. Itu tuh kan namanya duit ini itu udah habis, besok ada yang nyumbang mesti, yakin nih Pak. Apa yang belum tersampaikan bagi sosok Pak Marji ini? Apa maksudnya yang keinginan Pak Marji sendiri? Saya berkeinginan Pak ya, saya mudah-mudahan Pak ya, saya hanya berusaha ya Pak ya, saya mati tidak meninggalkan, gak banyak dosa pasti ada Pak ya. Maka tidak meninggalkan hutang, itu yang penting Pak. Karena punya hutang kan pintu surga tertutup Pak, ditutup oleh Allah. Kalau kita nggak bayar, kan gitu Pak. Kalau nggak salah gitu Pak. Saya mati jangan punya hutang aja. Satu itu, kedua saya mati meninggalkan yang terbaik untuk tetangga ini itu Pak, sanak saudara. Ya, maksudnya dunia nggak dunia aja kan, akhirat juga diajarkan. Kalau dunia ya itu Pak, saya kedisiplinan, ucap lampah laku harus dijaga. Dalam arti kalau orang usaha harus konsisten Pak, A B B gitu Pak. Sampai saya kasih kamu hidup, usaha yang kamu cari apa? Kebahagiaan Mbak, bahagia cuma bahagia tak nggak bisa. Kamu semuanya itu pasti sumbernya itu yang kamu cari pasti duit. Doa, usaha, iman, dan takwa. Gitu Pak. Sekarang mau umroh nggak punya duit juga percuma, nggak bisa. Ini rencana sama Bapak mau ke Masjidil Aqsa. Saya kalau nggak punya duit nggak mungkin bisa Pak. Makanya duit tadi Pak. Ya walaupun punya uang belum tentu bisa ya. Ya itu Pak, kan. Tapi yang utama kan duitnya itu yang penting Pak. Niat dan uang Pak. Betul Pak ya? Saya bener Pak sudah niat sekali. Nanti saya tawarkan anak saya Pak kalau besok bisa bawa sana. Saya beberapa kali umroh Pak. Ada 10 kali Pak. Belum pernah. Saya ingin Pak, bener. Saya cuma kayak anak dadar ya nggak boleh Pak ya. Aduh, aku mudah-mudahannya sebelum masih di Aqsa dulu. Gimana sih? Ya, kalau umroh udah berulang kali ya, tapi ke Aqsa sendiri belum pernah kan, padahal biaya nggak masalah. Itu kan sangat ini Pak, kan kita kan nampak terus perjalanan Rasul Pak. Ya. Sampai terjadinya Masjid Qiblatin Pak ya. Dari Masjid Al-Aqsa ke arah itu, kan saya harus tahu, saya belum tahu Pak Masjid Al-Aqsa. Itu betul. Dan azannya di sana itu sound sistemnya sangat bagus Pak. Karena komplek Masjid Al-Aqsa itu luasnya lebih kurang 14 hektar.
Wah, 14 hektar Pak ya. Jadi sound systemnya kedengaran sampai keluar itu berarti jangkauannya bukan 14 hektar, lebih luas lagi terdengar. Suara azan itu terdengar. Dan di sekeliling situ, di pintu-pintu masuk, biasa ada pasukan Israel. Tapi mereka tidak terganggu dengan adanya azan. Oh gitu Pak ya. Jadi kita masuk bebas Pak ya. Kita ngasih salam aja nggak apa-apa tuh mereka. Enggak, apalagi wisatawan. Dihargai ya sama mereka Pak. Iya, nggak masalah sama polisi Israel di sana kan. Itu yang karena saya bisa bicara karena saya udah ke sana. Ya kapan Pak kira-kira Pak? Tahun depan? Insya Allah di Lebaran Pak. Idul Fitri. Ya. Kalau Pak, saya gini Pak ya, saya beberapa kali. Kalau ke sana itu saya senang itu antara setelah Agustus Pak, dingin. Oh ya, biasa saya kemarin juga masih dingin setelah Agustus. Itu biasa ya. November. Ya, kemarin itu, bulan 2 saya masih dingin. Ya, mulai 3 Pak, mulai panas. Bulan 3. Bulan 2 kemarin tuh saya masih lumayan pakai, kalau subuh yang enak tuh. Betul Pak. Pak, sambil saya jalan, jalan, hujan gitu, wah, Masya Allah, dingin. Tapi panas Pak ya kalau siang Pak. Panas sama-sama Saudi Pak, sama Arab, sama Mekah. Kalau siang, kalau nggak musim itu panas juga. Tapi sana sejuk gitu loh. Mungkin karena ini ya, tanah yang diberkati oleh Allah ya. Betul. Nah, jadi sejuk ya, insya Allah lah ntar kalau itu Bapak bisa. Kalau orang Jawa bilang terima ing pandum Mbak ya. Syukurilah kata Bapak saya, syukurilah apa yang Allah berikan saat ini. Itu aja Pak. Kan kita harus bersyukur Pak. Kasih 5 rupiah alhamdulillah, 10 rupiah alhamdulillah kan itu Pak. Kalau kita dikasih 5 rupiah, kacau dikasih gini, wah udah Pak, nggak akan puas. Ya syukur udah 21 bus pariwisata itu. Ya bersyukur Pak, kita syukurin aja, gitu loh Pak. Anu kan, toh itu pun kan anak saya nggak mati Pak. Tapi kita manusia wajib berusaha kan gitu Pak. Intinya kan gitu aja. Kalau kita nggak berusaha udah mati aja kan gitu Pak. Pak Madi, terima kasih nih. Sami-sami Pak. Silaturahim walaupun masih kita virtual ya. Ya, baik. Nah, salam ke keluarga Pak ya. Ya, salam. Makasih juga salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.